أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tanbihatun ala ahkamin takhtassu bil mu'minat, yaitu fikih khusus seputar perkara-perkara yang harus diketahui oleh seorang wanita mukmin atau wanita mukminah. Sekarang kita berada pada halaman 14 bagian bawah itu. Pada pertemuan yang telah lalu kita sebutkan, kita telah membaca bahwasannya seorang wanita pada asalnya dilarang mencukur rambutnya, memotong rambutnya, kecuali dengan alasan yang syar'i. Mungkin ada penyakit pada kepalanya, atau mungkin banyak kutunya sehingga tidak nyaman dengan rambut yang panjang, atau alasan yang lainnya yang tidak berseberangan dengan syariat. Itu pun dengan syarat jangan sampai cukurannya seperti cukuran lelaki. Syaratnya cukuran tersebut pastikan tidak seperti model cukuran lelaki. Kemudian jangan sampai juga bercukuran seperti cukuran model para wanita orang kafir atau para wanita yang jahat. Hanya sekedar memendekkan sesuai dengan kadarnya saja. Itu diperbolehkan dalam syariat. Tidak pendek sekali seperti laki-laki, tidak pula berbentuk atau bermodel seperti wanita orang-orang kufar. Kenapa demikian? Karena waktu itu di zaman Rasulullah SAW, istri-istri beliau, mereka sengaja memanjangkan rambut mereka. Karena perhiasan yang paling indah waktu itu adalah rambut yang panjang bagi wanita. Kemudian ada perkara-perkara yang perlu diketahui yang khusus untuk istri-istri Rasulullah SAW, tapi nggak boleh untuk wanita yang lainnya. Apa itu? Kita lihat halaman 14 bagian bawah itu. Amma ba'da wafatihi SAW, adapun setelah meninggalnya Rasulullah SAW, falahunna hukmun khas bihinna la tusyarikhunna fihi imra'atun wahidah min nisa'id jami'i ahlil ard. Lihat ini. Kata beliau, adapun setelah meninggalnya Rasulullah SAW, maka mereka, para wanita tadi itu, yaitu para istri Rasulullah SAW, memiliki hukum khusus yang dikhususkan untuk mereka. Tidak boleh seorang pun dari kalangan wanita di muka bumi ini ikut campur dalam hukum tersebut. Yaitu apa? Tidak boleh menikah lagi setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Jadi mantan istri Rasulullah SAW nggak boleh nikah lagi. Adapun para wanita selain istri Rasulullah SAW, ketika suaminya meninggal dia boleh nikah lagi. Wah, ana mencontoh istri Rasulullah nggak boleh. Wah, aku mencontoh istri Rasulullah SAW untuk apa tidak menikah kembali, nggak bisa. Kalau alasannya itu, paham ya? Kenapa demikian? Karena para wanita tersebut, istri-istri Rasulullah SAW, memang barakallahu fiik, dilindungi dan juga agar senantiasa mendapatkan kehormatan. Sehingga ketika meninggal dunia Rasulullah SAW, para istrinya nggak boleh apa? Menikah lagi. Sedangkan para wanita yang ada di muka bumi ini selain istri Rasulullah SAW, maka tidak ada larangan untuk menikah lagi. Bisa dipahami? Kalau wanita ditinggal mati suaminya, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Dihafalkan ini ya. Jadi para wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil,
masa iddahnya 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Kemudian bagi para wanita yang ditinggal mati suaminya dalam kondisi hamil, masa iddahnya sampai dia melahirkan. Yang kedua, para wanita yang diceraikan oleh suaminya, maka masa iddahnya 3 kali haid. Karena menceraikan itu sesuai dengan sunnah adalah menceraikan dalam kondisi wanita tersebut dalam kondisi suci. Untuk memastikan dia hamil atau tidak itu loh. Karena nggak mungkin kalau haid itu hamil. Kan gitu kan? Nah, sehingga nunggu si wanita tadi suci, nah barulah waktu itu diceraikan. Itu secara syariat seperti itu. Anti talik, kamu aku ceraikan dalam kondisi suci. Ternyata dia tidak hamil, masa iddahnya berapa? 3 kali haid. Haid, suci, haid, suci, haid, suci, ya selesai masa iddahnya. Mafhum? Nah, kemudian kalau diceraikan suami dalam kondisi hamil, masa iddahnya sampai dia melahirkan. Bisa dipahami ya? Nah, barakallahu fiik itu sekedar selingan seputar masa iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya atau diceraikan oleh suaminya. Pastikan tidak tercampur dan pastikan dipahami yang semaksimal mungkin karena ini fikih. Dalam artian suatu ketika ada tragedi kejadian yang sama, tahu hukumnya. Kita lihat sini, wa huwa inqita'u amalihinna inqita'an kulliyan min at-tazwid, yaitu terputusnya keinginan mereka itu para istri-istri Rasulullah SAW dengan keterputusan yang seluruh menyeluruh. Apa itu? Min at-tazwid, yaitu terputus untuk menikah. Enggak boleh menikah. Mantan istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ya'suhunna minhul ya's alladzi la yumkin an yukhalituhu tam'. Naam. Dan terputus asanya atau putus asanya mereka dengan keterputusan, nah barakallahu fiik, atau dengan putus asa yang tidak mungkin ada keinginan lagi untuk apa? Mencampurinya. Karena itu sudah syariatnya, enggak boleh lagi menikah atau orang menikahi mantan istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fahunna kal mu'taddat al mahbusat bisababihi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka-mereka ini istri-istri Rasulullah SAW seperti orang wanita yang sedang apa? Mengalami masa iddah, tertahan dengan sebab Rasulullah SAW ilal maut, sampai meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan setelah beliau meninggal alaihi wasallam, mantan-mantan istri tersebut tidak boleh dinikahi. Mafhum? Nah, kita lihat. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, halaman 15 itu bagian atas. Wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulullah wa la an tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Tidak layak bagi kalian untuk mengganggu Rasulullah SAW dan jangan juga apa? Menikahi istri-istri beliau setelah beliau meninggal. Selama-lamanya enggak boleh. Paham ya? Wala an tankihu, dan juga tidak layak, tidak pantas kalian menikahi istri-istri Rasulullah SAW setelah beliau meninggal. Inna dzalikum kana 'indallahi 'azima. Sesungguhnya perbuatan tersebut kalau terjadi itu perbuatan yang besar. Bisa dipahami ya? Kalau para wanita selain istri-istri Rasulullah SAW bagaimana? Setelah ditinggal mati suaminya boleh nikah lagi. Dinikahi laki-laki lain pun boleh. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Janda misalkan atau ditinggal mati suaminya. Karena janda itu kan ada 2 sebab ya. Pertama, imma ditinggal mati suaminya, janda juga kan, atau ceraikan suaminya, janda juga. Diperbolehkan selain istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal ya'su minar rijal bil kulliyah qad yakunu sababan litarkhis fil ihlal. Dan putus asa dari kalangan lelaki secara keseluruhan ini bisa menjadi sebab litarkhis fil ihlal. Murahnya untuk menghalalkan bi asya' minaz zinah, dengan perkara-perkara berupa perhiasan la tahilli ghair dzalika sabab, yang tidak dihalalkan untuk selain sebab tersebut. Maksudnya gini. Maksudnya kalau perempuan selain istri Rasulullah SAW kok meninggalkan para lelaki, enggak mau nikah dengan laki-laki, itu kurang. Paham ya? Bagaimanapun keadaannya pastikan diupayakan semaksimal mungkin dia bisa mendapatkan jodoh atau pasangan. Kalau punya keyakinan anak enggak mau nikah, anak mau sibuk ibadah terus, nikah itu enggak wajib, itu malah jadi kafir nanti orangnya. Karena apa? Mengharamkan perkara yang Allah halalkan. Bisa dipahami? Anak belum ada waktu, belum ada kesempatan. Semoga lain kali ke depannya dimudahkan, bagus. Karena pernikahan ini bagaimanapun itu sebagai penyempurna agama ini, ya kan? Termasuk separuh daripada agama ini diantaranya apa? Pernikahan, penyempurnanya. Mafhum? Sehingga kalau ada
keinginan tidak mau menikah, ingin sibuk ibadah, itu nggak tepat. Buktinya Imam Nawawi, Syekhul Islam, mereka Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, memang mereka belum sempat menikah sebelum meninggal. Paham ya? Sampai mereka meninggal dunia nggak sempat menikah. Paham? Bukan karena mengharamkan, bukan karena tidak pengen, karena mungkin karena waktunya itu tidak memungkinkan dan belum sempat gitu loh. Paham? Yang dilarang itu adalah apa? Nah, keyakinan. Meyakini bahwasanya tidak ingin nikah akan sibuk ibadah nggak boleh. Paham ya? Atau meyakini nikah itu nggak wajib. Itu nggak diperbolehkan juga. Mafhum? Nah, ini penting sekali. Karena dalilnya jelas, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Hadisnya Abdullah bin Mas'ud muttafaqun alaih. Artinya wahai segenap para pemuda, apabila kalian sudah mampu untuk menikah maka menikahlah. Tidak perlu ditunda-tunda lagi. Karena kita hidup di Indonesia ini yang peraturannya, undang-undangnya adalah bikinan manusia, ya kan? Harus ditentukan umurnya. Kalau perempuan harus 20 tahun ke atas misalkan, ya kan? Kemudian laki-laki harus sekian tahun. Itu semuanya enggak ada dalilnya. Kapan dia siap dan kapan dia mampu untuk menikah, menikah. Walaupun usia 14, 15. Yang perempuan walaupun usia 14, 15, kapan dia ingin menikah, menikah secara syariat, tapi ya, adapun di Indonesia ini karena peraturan seperti itu ya sabar. Karena peraturan itu kan baru, ya kan? Sebelum-sebelumnya kan mungkin yang di bawah apa 18 tahun ke bawah ya harus sidang. Sekarang 18 tahun pun kalau belum punya KTP atau belum 20 tahun ke atas sidang dulu juga. Allahul musta'an. Seharusnya dipermudah seharusnya ya. Dipermudah. Lihat Rasulullah SAW bagaimana menikahi Aisyah Ummul Mukminin. Usia berapa? 6 tahun. Dukhulnya ketika usia 9 tahun, bayangkan. Secara syariat enggak ada batasan usia, itu enggak ada. Mafhum? Jadi kapan ada kesempatan, kapan ada keinginan, di saat itulah dia harus menikah, mencari pasangan hidup agar terwujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tazawwajul waludal wadud, fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang penyayang dan banyak anaknya. Karena sesungguhnya aku nanti bangga di hari kiamat dengan umat yang banyak. Lihat Rasulullah SAW menyarankan agar mencari istri yang penyayang dan banyak anaknya. Itu semuanya para ulama telah menjelaskan dilihat dari apa? Dari silsilah keluarganya. Kalau keluarganya biasanya anaknya banyak, itu anaknya perempuan tersebut insya Allah nggak jauh dari keluarganya, punya keturunan yang banyak. Bisa dipahami? Nah, walaupun anaknya 9, 10 nggak masalah. Semakin banyak anaknya semakin banyak rezekinya. Harus kita yakini itu barakallahu fiik. Nah, yang dilarang itu adalah apa? Membatasi keturunan. Dalam kondisi masih mampu punya keturunan kok dibatasi. Itu keliru secara syariat. Wah, cukup 2 Ustaz. 2 kok cukup gimana? 2 kalau mati 1 gimana? Tinggal 1. Jangan pernah membatasi keturunan. Yang diperbolehkan menjaga jarak keturunan 4 tahun sekali, 3 tahun sekali silakan. Itu bukan membatasi, cuma menjaga jarak. Karena mungkin kalau terlalu dekat itu mungkin perawatannya ya kan, ngurus anak-anaknya repot ya kan. Yang satu nangis, satu belum diam sudah nangis lagi. Sabar sih itu memang. Ada juga yang memang Allah telah mudahkan dan dia sangat subur. Setiap setahun sekali melahirkan. Ada nggak seperti itu? 2 tahun sekali melahirkan. Ada. Paham ya? Maksudnya barakallahu fiik, selama dia mampu nggak masalah. Yang dilarang itu apa? Membatasi keturunan. Padahal masih mampu akhwatnya perempuannya. Wah, anak nggak mau lagi punya keturunan. Kenapa? Ketika proses melahirkan sakit, memang sakit memang. Kita kaum laki yang merasakan, perempuan yang merasakan. Tapi bagaimanapun rasa sakit tersebut, selama dia tidak ada udzur yang syar'i, sakit atau yang semisalnya tidak punya riwayat penyakit, kok dia membatasi keturunan, haram. Ingat-ingat itu. Membatasi keturunan haram secara syariat. Jadi diperbolehkan menjaga jarak keturunan. Mafhum? Menjaga jarak keturunan ya mungkin 3 tahun sekali, 2 tahun sekali, 4 tahun sekali. Selama dia masih mampu dan punya anak dan enggak membahayakan, bagus. Rasulullah bangga nanti hari kiamat. Aku bangga dengan umat yang banyak, bayangkan itu. Mafhum? Ini motivasi dan dorongan bahwasanya syariat ini benar-benar sempurna. Jadi jangan sampai disamakan ya. Yang dilarang itu membatasi keturunan. KB, keluarga berencana. Rencana apa? Rencana membatasi keturunan. Yang Rasulullah menganjurkan untuk kalau bisa banyak anaknya. Karena orang-orang musyrikun terdahulu itu mereka nggak suka banyak anak, itu nggak suka. Karena apa? Khawatir takut makan bersama mereka. Pertama, kedua khawatir miskin itu loh. Nanti kalau banyak anak miskin, fakir nanti, khawatir mereka makan dengan kita.
Kita ini hanya manusia. Siapa yang menjamin rezeki semuanya? Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala marah. Seraya mengatakan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Yang ngasih rezeki itu bukan kalian, kami yang akan memberikan rezeki kalian dan mereka. Kita rezekinya dari siapa? Dari Allah Ta'ala. Anak-anak kita dari siapa? Dari Allah Ta'ala. Kita hanya perantara saja. Dan pastikan, yakin bahwa rezeki selama seorang hamba istiqamah, selama seorang hamba masih hidup, rezeki sudah diatur semuanya. Mafhum? Diatur jatahnya masing-masing. Kita lihat lagi. Kata beliau barakallahu fiik, fa'alal mar'ati an tahtafidha bi sya'ri ra'siha wa ta'tani bihi wa taj'alahu dhafa'ir. Maka wajib atas seorang wanita untuk benar-benar menjaga rambut kepalanya dan perhatian penuh dengannya dan menjadikan apa barakallahu fiik, ikatan-ikatan, maksudnya kunciran. Paham ya? Enggak masalah. Dikepang enggak masalah. Dikepang atau dikelabang itu enggak ada larangan. Intinya dirawat. Karena perempuan tetap beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki rambutnya tipis sedikit sehingga perawatannya mudah gitu loh. Sekali pakai sampo, pakai sabun pun bisa. Ya enggak, kalau perempuan kan mungkin rambutnya panjang, tebel, nyampo pakai sabun ya gimana? Ya kan? Perempuan paham lah itulah ya. Akhwat udah paham seperti itu. Maksudnya merawat dirinya atau merawat rambutan itu memang sudah bisa diartikan apa? Kewajiban bagi mereka gitu loh. Walaupun istilahnya bukan wajib yang sifatnya berdosa kalau meninggalkan, tapi maksudnya sesuatu yang lazim. Bagaimanapun dia pasti akan merawatnya. Dengan sampo, dengan ini dan itu. Paham? Tidak membiarkan rambutnya apa? Terbengkalai, rontok semuanya, nggak pernah dikasih sampung, itu nggak mungkin. Kalau ada yang seperti itu kurang berarti. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Karena apa? Karena sebagaimana kita lewat pada pertemuan sebelumnya, itu yang namanya tumo atau kutu-kutu itu sangat senang dengan rambut-rambut perempuan. Karena tebal pertama, kedua banyak jalurnya di situ, ya kan? Ketiga memang senang gitu loh. Memang tabiatnya seperti itu, kebanyakan kutu-kutu itu masuknya ke situ. Tumor-tumor tadi itu. Jarang sekali laki-laki punya tumor, walaupun ada, tapi jarang. Makanya kalau antum lihat pinggir-pinggir jalan itu, perempuan-perempuan awam, itu kebanyakan mereka yang suka pepetan. Itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Itu sudah sunnatullah jalla ala. Sudah ketetapan Allah SWT yang sabar memang harus. Paham ya? Makanya ada yang namanya sisir yang agak rengket namanya Pak, suri itu. Fungsinya tadi itu. Paham ya? Nah, maksudnya barakallahu fiik, nasihat Syekh Shalih Fauzan ini bagus sekali, agar orang perempuan tuh harus menjaga rambutnya dan perhatian penuh dengannya. Walaupun tidak sampai menyibukkan, cuman ya mungkin sehari berapa kali lah dia bersihkan. Ya kan? Wa taj'alahu dhafa'ir, boleh juga menjadikan kepangan-kepangan atau ikatan-ikatan, kunciran maksudnya. Paham? Enggak masalah. Wala yajuzu laha jam'uhu fawqa ar-ra's aw min nahiyatil qafa. Ini penting ini, walaupun memang berat, bagaimanapun berat, karena syariat ya harus kita taati. Enggak boleh menggelungnya, dikumpulkan di atas kepala atau dikumpulkan di leher. Tahu gelungan? Lebih baiknya kita ketika mendengar nasihat dari para ulama ahlus sunnah, mendengar nasihat yang baik seperti ini ya kita amalkan. Silakan dikepang enggak masalah, dikuncir enggak masalah, tapi digelung bagian atas itu mendol itu. Paham ya? Yang zaman sekarang kalau saksikan perempuan-perempuan kalau pakai kerudung tipis yang gaulin, kepalanya nampak itu kan, rambutnya mendol itu ke atas itu kan. Itu dihindari. Nanti ada tambahan lagi, apalagi gelungan palsu, udah parah dah. Kalau gelungan palsu tambah apa? Larangan menyambung rambut palsu, kena laknat ancamannya. Biasanya antum saksikan kapan nih kalau orang apa pakai gelungan palsu itu? Pernikahan kan? Hati-hati itu. Laki-laki masih pakai gelungan, pakai rambut palsu juga. Jangan, barakallahu fiik, itu semuanya ternyata secara syariat dilarang. Terus bagaimana? Silakan dikepang. Kepang tadi ya, di kelabang atau yang semisalnya bahasa Jawanya, atau dikuncir silahkan. Tapi digelung model seperti itu ahsan hindari. Tingkatannya walaupun tidak sampai haram, tapi ahsan hindari. Nasihat dari Syekh Shalih Fauzan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi Majmu'ul Fatawa, kama yaqsud ba'dal maghaya, karena seringnya dahulu itu orang-orang yang model seperti itu yang diinginkan oleh sebagian para wanita pelacur. Antat farsya'ruha dhafiran wahidan masdulan bainal katifain. Ini maksudnya sebagian para wanita pelacur waktu itu mereka sengaja mengkuncir rambut-rambut mereka. Kemudian ada sebagian mereka menguraikan rambut mereka nih, teruraikan di antara dua pundaknya. Ini semuanya anjuran yang sifatnya barakallahu fiik adalah alangkah baiknya, alangkah indahnya, tidak sampai haram. Jadi pahami ya.
Nah, barakallahu fiik seperti itu. Kemudian kita lihat berikutnya, waqala Syekh Muhammad bin Ibrahim mufti Diyar Saudiyah, berkata Syekh Muhammad bin Ibrahim, amma ma yaf'aluhu ba'du nisa'il muslimin fi hadzal zaman min farq sya'r ra's min janib wa jam'uhu min nahiyatil qafa aw ja'aluhu fawqa ar-ra's kama taf'alu nisa'il frinj. Fa hadza la yajuzu lima fihi min at-tashabbuh nisa'il kuffar. Adapun kata Syekh Muhammad bin Ibrahim, adapun yang dilakukan sebagian wanita kaum muslimin zaman sekarang ini, yaitu misalkan rambutnya dikumpulkan di tengah-tengah atau di kofai tengkuknya itu. Nah, itu sebagaimana dilakukan oleh para wanita Eropa. Nah, maka yang seperti itu enggak diperbolehkan karena ada unsur tasyabbuh dengan orang-orang kufar. Jadi paling bagus cuma diuraikan, dibiarkan terurai gitu. Kalau seandainya dikepang tadi itu, dikelabang silahkan. Dikuncir enggak masalah, digelung model seperti itu hindari. Biasanya kalau perempuan-perempuan zaman dahulu kuno-kuno atau perempuan tua biasanya gelung itu ya. Nah, barakallahu fiik, ternyata dengan cara yang lain pun bisa. Tidak harus berseberangan dengan barakallahu fiik syariat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi haditsin tawil. Datang dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu di dalam hadis yang panjang, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halaman 16. Ini sering antum dengar hadisnya ini. Sinfan min ahlin nar lam arahuma. Dua orang termasuk penduduk neraka yang aku belum pernah melihat keduanya. Lam arahuma. Siapa itu? Atau aku tidak akan melihat keduanya. Siapa itu? Pertama, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar. Yaitu para pemimpin yang mereka memiliki cambuk-cambuk bagaikan apa? Ekor-ekor lembu atau sapi. Yadribuna bihan nas, yang cambuk tadi dipakai memukul manusia, mendolimi rakyatnya. Tidak amanah, mengambil harta rakyatnya. Nah, para pemimpin yang model seperti itu nanti di hari kiamat nanti mereka adalah penghuni neraka waliyadzubillah. Pemimpin yang tidak adil, zalim, mengambil harta rakyatnya, mencambuk rakyatnya dengan apa tadi? Dengan cambuk-cambukan itu. Itu yang pertama. Jadi pemimpin yang tidak jujur, tidak adil, menzalimi rakyatnya, hati-hati. Makanya jangan barakallahu fiik punya ambisi ingin jadi pemimpin yang lebih luas cakupannya. Pemimpin yang paling perlu kita kondisikan pemimpin keluarga. Mau mimpin diri sendiri aja berat ya enggak? Apalagi mimpin negara gitu loh. Boro-boro nyalek. Wah, anak yang jadi kadus lah, anak jadi kadus enggak usah. Rakyat sipil Sunni Salafi bagus sudah. Rakyat sipil Sunniyah Salafiyah bagus. Sunni Salafi bagus. Wah, anak pengen jadi kadus enggak usah kadus wala kades. Berat. Beratnya apa? Nanti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Taala. Rakyat yang kalian urus bertauhid belum? Salat enggak? Zakat enggak? Puasa enggak? Berat enggak kira-kira? Berat. Makanya jangan buru-buru atau boro-boro menjadi pemimpin yang sifatnya lebih luas. Mimpin diri sendiri aja berat. Mimpin keluarga berat belum? Berat. Kok pengen jadi apa? Mimpin yang sifatnya luas yang dia pimpin. Rakyat sipil sudah, kita ini alhamdulillah menjadi rakyat sipil Sunni Salafi, Sunniyah Salafiyah lebih nikmat, lebih baik daripada menjadi apa? Pemimpin negara. Berat tanggung jawabnya. Sahih. La RT wala RW wala kadus wala kades, wala camat wala bupati wala gubernur, wala menteri wala DPR wala MPR wala presiden, enggak usah sudah. Mereka semua nanti di hari kiamat dikumpulkan jadi satu dengan rakyat sipilnya. Enggak ada pisah-pisah. Walaupun di dunia kelihatan terpisah kan, rakyat sipil sendiri, yang punya pejabat, yang punya jabatan sendiri, ya kan, yang punya kekuasaan sendiri. Nanti dari kiamat dikumpulkan jadi satu. Dan itu pun enggak ada yang berduaan. Wah, anak-anak wakil bupati, anak-anaknya gubernur enggak ada nanti, semua jadi satu semuanya. Enggak ada manfaatnya jabatan-jabatan seperti itu. Nanti yang bermanfaat adalah amalan soleh. Lihat itu. Dikumpulkan dalam kondisi bagaimana yang sudah kita lewati. Sendiri-sendiri, telanjang, tanpa alas kaki, tanpa berkhitan, bayangkan itu. Kalau kita bayangkan ngeri sekali, barakallahu fiik. Sehingga jabatan-jabatan enggak bisa menolong. Walaupun dia anak menteri, anak pejabat, ya kan, anak gubernur, anak bupati, itu semua nanti enggak ada faedahnya semuanya. Ingat baik-baik ya, rakyat sipil Sunni Salafi. Sunniyah Salafiyah aman sudah. Ikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini sekedar selingan bahwasanya pemimpin yang zalim, pemimpin yang suka menindas rakyatnya, mengambil harta rakyatnya, merampok harta rakyatnya yang sekarang dinamakan dengan korupsi dengan bahasa yang halus, pelakunya koruptor, itu sebenarnya perampok mereka itu. Cuman bahasanya biar halus, biar bagus, wah, si fulan korupsi.
pelakunya koruptor. Bagus kan bahasanya kan. Aslinya kalau kita mau terjemahan bebas tuh si fulan ngerampok gitu. Paham maksudnya nggak? Cuman bahasa dibikin halus gitu loh. Wah, masya Allah sefulan korupsi ya. Sefulan korupsi. Si fulan ternyata koruptor dia, suka korupsi. Aslinya itu kalau bahasa kasarnya si fulan ngerampok harta rakyatnya. Turun dana 100 juta untuk bangun jalan, yang sampai ke jalan cuma berapa? 90 juta, yang 10 masuk kantong, katanya uang operasional katanya. Berat, 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 berat. Amanah seperti itu berat. Jangan bermudah-mudahan. Paham ya? Karena seringnya kadang-kala yang namanya permainan fulus uang itu banyak sekali. Dari atasan suruh belikan aspal yang nilainya nomor 1, yang jenisnya bagus. Biar dapat untung banyak dibelikan yang KW. Paham ya? Dibelikan yang KW, akhirnya untungnya banyak, jalan kampung di aspal, yang aspalnya KW. Akhirnya baru dipakai 2 bulan sempal semuanya. Padahal dari atasan nyuruhnya apa nyuruhnya? Belikan aspal yang ori nomor 1. Terjadi nggak seperti itu? Terjadi nggak sebagian tempat? Terjadi. Milih aspal yang harganya murah, biar nanti terkondisikan semuanya, satu kampung teraspal semuanya, tapi apa? Tapi tidak sesuai amanah yang diamanahkan di kantor pusat. Itu banyak terjadi seperti itu. Itu hati-hati barakallahu fiik, makan harta rakyat namanya. Bahasa kasarnya ngerampok, bahasa halusnya korupsi. Paham ya? Rakyat sipil aja udah berani korupsi, bagaimana menjadi pejabat itu? Istilahnya gitu istilahnya kan. Makanya menjadi rakyat sipil sunni salafi aman sudah. Membawa harta rakyat, hati-hati. Kalau nggak mampu, nggak amanah, bisa terjerumus dalam apa? Korupsi tadi itu, atau ngerampok harta rakyat. Allahul musta'an. Naam. Kita lihat bagaimana yang untuk yang wanita. Wanisaun kasiyatun 'ariyat. Yang kedua, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ini hati-hati nih. Ini peringatan bukan dari ana loh ya. Peringatan langsung dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jangan pernah wah, ustaz kok ekstrim ya, wah, keras. Yang keras itu bukan kita. Jangan sampai kerasnya itu dimaknakan yang negatif. Kalau keras hatinya, keras kepalanya, haram hukumnya untuk menerima dalil. Lunakkan hati kita, lunakkan logika kita untuk tunduk terhadap dalil. Lihat ini, perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Maksudnya perempuan yang berpakaian, pakaiannya transparan, menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya. Atau pakaian yang tipis, ketat sehingga menampakkan bentuk postur tubuhnya, itu maksudnya berpakaian telanjang. Bayangkan itu. Padahal berpakaian loh ya, tapi telanjang. Kenapa? Karena layaknya dia seperti nggak pakai pakaian gitu loh. Buktinya masih nampak lekuk-lekuk tubuhnya. Nampak bagian belakang, nampak bagian depan, waliyadzubillah. Allahumma sallim sallim. Ini penting sekali. Perempuan yang kedua, tipe yang kedua ini nanti ngeri, tidak akan mencium bau surga dan tidak akan masuk surga. Wah, itu kan cuman hadis. Ingat-ingat, nyepelekan hadis parah lagi. Ini hadis siapa? Rasulullah SAW. Katanya kita pengikut Nabi katanya. Nabi kita siapa? Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita ngaku pengikut Nabi, ya ikutin syariat ini. Lihat ini. Yang kedua, perempuan yang berpakaian tapi telanjang, ma'ilatun mumilat, jalannya berlengok-lengok. Sudah berpakaian ketat, minim, transparan, menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya, kemudian jalannya berlengok-lengok. Untuk apa? Memfitnah kaum lelaki. Tambah lagi pakai minyak wangi. Apa kata Rasulullah kalau pakai minyak wangi? Fahiya zaniyah, dia penzina. Bayangkan itu. Itu bukan dari kami, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Takut silahkan, enggak takut kembali ke masing-masing. Kalau anak takut, walaupun anak laki-laki. Jangan sampai menimpa keluarga kita itu. Nah, wah anak enggak takut dah kebal lagi itu, orang itu parah berarti. Paham ya? Kalau datang syariat seperti ini, sami'na wa ta'na, seberat apapun. Wah anu sudah terlanjur punya minyak wangi Ustaz, padamkan, bakar itu minyak wangi atau pakai dalam rumah. Keluar rumah jangan pakai minyak wangi kalau perempuan. Laki-laki silahkan mau pakai. Tapi perempuan keluar rumah pakai wangi-wangian, mau nyari rumput aja pakai wangi-wangian. Nyari apa namanya itu damen, ya kan? Di depan suami dia santai-santai aja. Enggak pakai wangi-wangian, lipstik pun enggak dipakai. Mau nyari damen, lipstik dipakai. Kemudian pakai wangi-wangian mau ngapain? Biar damennya tertarik? Bukan, laki-laki lain yang tertarik. Allahul musta'an. Ini sekedar sindiran yang sifatnya sangat menyentuh bagi orang yang tersentuh hatinya dan sangat menyayat hati bagi yang tersentuh hatinya juga. Yang jelas ini terjadi. Kebanyakan para wanita yang jauh dari ilmu seperti itu, di hadapan suaminya dia nggak terlalu berias, tapi kalau keluar rumah mau belanja, wah, masya Allah,
Ya enggak? Lipstik dia pakai, bedak dia pakai, ya kan? Parfum dia pakai. Di depan suaminya bawa apa? Bawa seperti itu. Allahumma musta'an. Ini enggak benar. Terbalik itu. Bisa dipahami? Seharusnya perempuan kalau keluar rumah bagaimana? Berpakaian syar'i, luas, longgar, lebar. Nah, barakallahu fik, tertutup wajahnya biar tidak memfitnah kaum lelaki, enggak usah pakai wangi-wangian di depan suami baru. Itulah wanita yang dikenal dengan wanita salihah, sebaik-baik perhiasan dunia. Lihat itu. Nah, ini sekedar selingan dan bukan nasihat karena ancamannya ngeri. Ana aja ngelihat dan mendengarkan ancaman ini ngeri sekali. Kenapa? Enggak mencium bau surga loh, bayangkan itu. Yang kedua, perempuan yang berpakaian tapi telanjang, ma'ilatun milat, berjalannya berlengok-lengok. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukht. Kepala mereka bagian punuk onta. Tadi itu. Rambut yang digulung di atas sehingga menampak kayak punuk onta. Antum pernah lihat onta ada punuknya kan? Nah, punuknya. Jadi rambutnya digulung di atas sehingga nampaknya kayak punuk onta. Itulah perempuan yang dapat ancaman. Allahumma salim salim. Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Ka'asnimatil bukht al-ijab la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Lihat tuh. Tidak masuk surga dan tidak mencium baunya. Wah, itu cuma modus. Modus gimana? Dalil modus. Hah? Ini bukan modal dusta ini. Sahih hadisnya. Rasulullah SAW mengatakan, kita sebagai seorang muslim muslimah, mukmin mukminah, sunni sunniyah, pastikan ketika mendengar dalil seperti ini diresapi baik-baik. Ancamannya ngeri, ancamannya. Apa ancaman tadi? Perempuan tadi tidak masuk surga dan tidak mencium baunya. Padahal sebut yang riwayat wa inna rihaha la yujad min masirati kadza wa kadza. Lihat. Padahal baunya itu tercium dari jarak sekian dan sekian, bayangkan. Ini enggak mencium bau surga loh, bayangkan. Ngeri atau tidak? Ngeri. Nah, kalau orang yang sudah tidak merasakan ngeri seperti ini, wah ini cuma modus, itu kan cuma hadis, itu berarti parah dia. Paham ya? Kita kaum lelaki aja dengar hadis seperti ini ngeri. Jangan sampai menimpa keluarga kita, ya kan? Nah, pastikan ingat, berpakaian luas, longgar, lebar. Nah, mau sekarang banyak orang senam, Ustaz. Oh, di bawah-bawah banyak orang senam. Sudah senam dikasih musik lagi, joget-joget. Ya kan? Celananya ketat dia pakai. Tapi pakai jilbab podo wae. Ya enggak? Perempuan masa tapi kan udah ibu-ibu, walaupun ibu-ibu olahraga sendiri di rumah, push up, sit up di rumah itu. Allah musta'an. Tapi kalau di halayak rame, di video, ya kan, di foto-foto, joget-joget, setelkan dangdutan musik, sangat tidak pantas. Paham ya? Masa dia joget-joget dilihat laki-laki lain? Hah? Walaupun ibu-ibu loh ya. Ini sekedar nasihat. Tersentuh atau nggak tersentuh? Allah musta'an. Yang jelas di bawah sana banyak, di bawah sana. Kita nyinggung orang-orang yang apa? Jauh dari pemahaman agama. Yang sekarang antum atau kita kalian semuanya paham agama, janganlah seperti itu. Percaya atau tidak itu? Ya mungkin di sini mungkin ada lah yang saksikan itu. Ada musiknya nggak biasanya? Ada musiknya nggak biasanya? Ada musiknya. Lalu perempuan yang ngaji lo joget-joget itu ngapain? Kalau pakai cadar parah lagi. Pakai cadar ikut senam situ. Misalkan lo ya, tapi jangan, insyaallah nggak ada insyaallah ya. Dan pastikan akhwat-akhwat para ummahat yang dengar suara ini direvisi, jangan sampai terulang kembali atau ada lagi. Kalau di bawah sana banyak sananya. Setiap ahad pinggir jalan itu banyak ya kan. Sudah joget, dangdutan, ya. Pakai jilbab-jilbab tipis ya kan. Celana ketat, ibu-ibu padahal. Allahul musta'an. Lihat ini ancamannya ngeri, ancamannya barakallahu fik. Ancamannya apa? Tidak mencium bau surga. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Wah, katanya biar sehat Ustaz. Sehat itu enggak harus di lapangan. Sehat itu kembali ke mana sih? Inisiatif kan, per individu kan. Olahraga di rumah bisa enggak? Bisa. Jaga pola makan pun bisa. Paham ya? Kalau misalkan olahraga di rumah itu kan enggak semangat, enggak ada nyemangat nih ya. Sadar dirilah. Perempuan mau ngapain lagi? Kalau di lapangan dia misalkan push up sit up, di rumah push up sit up. Paham ya? Nah, insya Allah bisa dikondisikan semuanya. Asalkan dia mau siap dan juga barakallahu fi merubah keadaan yang lebih baik. Ingat-ingat ya, janganlah pamer lekuk-lekuk tubuh di luar sana. Disaksikan laki-laki lain yang bukan mahramnya. Wah, kajiannya kok ekstrim, kok berat. Ekstrim gimana? Kembali ke dalil ekstrim. Ekstrim itu yang sering makan es krim. Orang sering makan es krim atau es krim enggak antum? Es krim kan lembek itu. Sehingga ketika dengar lafaz yang tegas dari Al-Qur'an Sunnah, nampaknya ekstrim. Paham maksudnya? Enggak ekstrim. Yang ekstrim itu membiarkan keluarganya, membiarkan istrinya, membiarkan anak perempuannya masuk ke dalam lubang neraka jahanam, itu ekstrim orangnya.
Enggak mengingatkan maksudnya. Ini kan mengingatkan, ya kan? Mengingatkan agar enggak terjatuh dalam perkara tersebut. Iya kan? Nah, perkara nerima alhamdulillah, enggak nerima, resikonya tanggung sendiri. Bukan di dunia mungkin, di akhirat nanti. Wal'iyadzubillah. Wah, nakut-nakutin bukan nakut-nakutin, memang. Rasulullah diutus untuk apa? Menyampaikan kabar gembira dan apa? Mungdirin, memperingatkan dari perkara yang membahayakan. Nah, kalau orang udah enggak takut neraka gimana? Kebal kan? Allahul musta'an. Kita lihat berikutnya dikit lagi. Waqad fassara ba'dul ulama qaulu ma'ilatun mumilat mi annahunna yatamashatna al-mashtah al-milah na wa hiya mashtatul baghaya wa yamshutna ghairahunna tilkal mashtah na'am wa hadhihi mashtatun nisa'il frinj wa man yahdhu hatwahunna min nisa'il muslimin. Maksudnya ma'ilatun mumilat arti yang lain adalah apa? Para wanita tersebut menyisir rambutnya dengan sisiran seperti orang-orang pelacur. Nah, yang seperti yang Anda gambarkan tadi itu, zaman dahulu mereka para pelacur itu menggelung rambutnya, ditaruh bagian atas atau bagian belakang. Ya, dari para wanita Eropa Barat. Paham ya? Dan para wanita kaum muslimin yang ngikutin langkah-langkah mereka. Nah, barakallahu fiik. Ini sebenarnya masih panjang pembahasannya, tadi kita tunda aja nggak masalah. Karena apa? Karena kaitannya masalah perempuan ini bukan kecil, besar. Makanya ada kitab khusus untuk fikih wanita ini ya. Karena perkaranya besar dan perlu yang namanya nasihat. Perempuan diciptakan dari tulang apa? Tulang rusuk yang paling bengkok yang paling atas. Dibiarkan enggak dinasihati tetap bengkok, dipaksa lurus patah. Terus bagaimana? Dengan cara berlahan-lahan. Kajian sepekan sekali seperti itu melunakkan. Tulang rusuk yang bengkok tadi itu kalau diluruskan paksa patah. Ya kan? Kalau dibiarkan enggak dinasihati, bengkok terus. Terus bagaimana? Istausu binisa'i khaira. Nasihatilah para wanita dengan cara yang terbaik. Paham ya? Cara yang terbaik adalah nasihat yang sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau datang dalil sami'na wa ta'na. Enggak usah ngayal, nolak, bantah, buangkang, bandel. Jangan. Resikonya berat. Datang dalil kok ngayal, nolak, bantah, buangkang, bandel. 5 poin ini, itu nanti resikonya berat. Kalau enggak di dunia, di akhirat. Tapi kalau datang dalil sami'na wa ta'ala, wallahu alam shawab, ini yang sampaikan. Semoga bermanfaat untuk anak pribadi dan segenap ikhwan dan akhwat seluruhnya agar senantiasa meniti jalan yang benar, jalannya Rasul, jalannya para sahabat, jalannya para tabi'in, para atba'ut tabi'in sampai ajal menjemput kita dalam kondisi kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.